Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dananca dhamma caryanca etang manggala mutamanti. Yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, upasaka, upasika, hadirin yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa hari lagi, tepatnya 1 mingguan, masa-masa telah berakhir. Para biku menjalankan puasa selama 3 bulan, dan tepatnya di tanggal 2 Oktober nanti akan selesai dan memasuki hari Pawarana, dan esok harinya akan memasuki Katinakala, yaitu waktu Katina atau Katinadana. Bapak sekalian, selain pas bersamaan dengan berakhirnya masa puasa, ternyata di penanggalan Imlek juga telah tiba pula yang sering disebut dengan bulan kue bulan atau mooncake, dan inilah sebuah perjalanan kehidupan yang begitu luar biasa, peradaban kita hingga sampai sekarang ini pun mengenal Dhamma, juga karena sebuah peradaban yang terus berkembang maju. Kita masih ingat kalau pada zaman Buddha sendiri, saat peradabannya masih seperti itu, kita mengenal, mendengar, belajar Dhamma semuanya dengan lisan, belum ada tulisan. Karena itulah peradaban masa itu dan budaya yang berkembang saat itu adalah lisan. Setelah 400 tahun Guru Buddha mangkat, Tipitaka ditulis di dalam daun lontar. Masa itulah memulainya, diawalinya masa-masa tulis, dan hingga sekarang bahkan telah menjadi jauh lagi. Peradaban kehidupan memang tidak bisa dipungkiri, karena peradaban itulah yang akhirnya menghantarkan kita pula sampai di kondisi sekarang. Dan kita semua tahu juga saat ini peradaban kita juga dirubah dengan kondisi baru, yaitu dengan adanya coronavirus, yang tadinya kita tidak terpikir bahwa setiap hari-hari di saat kita berkegiatan di muka umum atau di tempat umum kita menggunakan masker dan lainnya. Namun itulah
yang nampaknya kini harus kita memasuki pada budaya, dan secara tidak langsung itulah menjadi peradaban yang juga masuk pada pola kehidupan kita. Dan disinilah dengan kita memahami bahwa Dhamma bertahan hingga sampai sekarang juga karena sebuah budaya, peradaban dari budaya ke budaya yang akhirnya sampai sekarang. Kalau tadi di depan kita sampaikan bahwa masa itu, masa Sang Buddha masih ada di tengah-tengah kita, umat manusia, budayanya adalah lisan. Kemudian sampai kepada budaya tulis. Kemudian untuk masuk kepada pembelajaran itu tidak hanya cukup dengan tulis, namun juga bentuk seni, hingga ada seni rupa. Muncullah akhirnya juga ada rupang-rupang, pahatan-pahatan. Itu semua mewujudkan sebuah praktek dari Dhamma itu sendiri. Karena apa? Kita ini mempunyai tahapan-tahapan. Tahapan kualitas batiniah. Kalau zaman-zaman Buddha, untuk bisa mengerti Dhamma dengan hal-hal yang simpel, cukup mendengar, diskusi, bisa mencapai. Setelah selanjutnya dengan rentangan waktu yang panjang, dengan aneka pola cara untuk menjadikan Dhamma benar-benar menjadi landasan dalam keseharian. Dipengaruhi di mana? Dipengaruhi karena kekuatan kesadaran, kekuatan ingatan yang menjadikan perlunya begitu banyak sarana-sarana untuk pembelajaran, bahkan praktek Dhamma itu sendiri. Oleh itulah kita sudah tentu menjadi satu generasi yang berbahagia karena kita mendapatkan, karena kita mempunyai, kita diwarisi dengan peradaban budaya yang luar biasa. Bahkan hingga kini kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan telah menjadikan kita mempunyai kemudahan-kemudahan. Walaupun tetap saja kita harus pahami bahwa setiap kemajuan-kemajuan yang terjadi ada sisi-sisi negatifnya yang memang mengikuti. Konon dikisahkan sebagian para sepuh mengatakan karena Tipitaka mulai ditulis, maka budaya menghafal, budaya lisannya menjadi berkurang. Dengan menghafal menjadi kurang, maka ingatan secara tidak langsung menjadi juga mulai berkurang. Sekarang lebih jauh lagi. Kalau tahun-tahun 80-an yang paling dekat dengan kita, ya. Kita masih ingat orang-orang tua, bahkan mungkin di antara kita juga mengalami menghitung angka-angka, jumlah-jumlah, ya. Saat itu masih sederhana sekali, ya. Dengan hitungan jari-jari dan lainnya bisa mendapatkan jumlah nilai yang pas dan cepat. Nah sekarang kadang-kadang ya kita ini sudah pakai kalkulator, ya sudah pakai handphonenya yang di situ juga ada kalkulator, bahkan mungkin pakai komputer, masih kadang-kadang juga salah-salah. Karena apa? Kita menjadi begitu
mengedepankan kepada sarana itu. Kekuatan ingatan kita menjadi semakin berkurang, semakin berkurang. Ya memang itulah merupakan satu sisi ya, dari sebuah kemajuan yang luar biasa. Namun sudah tentu kita sebagai Buddhis, sebagai yang memahami bahwa semuanya itu adalah sebagai sarana, sebagai alat untuk kemudahan, untuk kemajuan di dalam pembelajaran praktek Dhamma itu sendiri. Sehingga ada kalanya kita memang harus menggunakan sarana-sarana tersebut, tetapi juga kita tidak 100% ya. Tidak 100% harus ya, menggantungkan pada sarana-sarana itu ya. Karena poin utama kita adalah pengembangan untuk memajukan batiniah. Kembali kepada budaya tadi. Kalau di penanggalan Imlek kita akan sampai pada kue bulan ya, yang diantaranya di sana adalah sebuah festival ya, untuk karena musim gugur ya. Nah, diantaranya adalah karena perayaan panen ya. Dan itulah yang juga suatu ketika ada satu penulisan bahwa kenapa dirayakan di bulan 8 penanggalan Imlek. Di sana dikatakan bahwa saat tanggal 8 di penanggalan Imlek ini bulan ya, itu sedang cahayanya terang sekali. Bahkan konon ya di dalam tulisan itu menyatakan bahwa serasa ya di sana ada penggambaran seorang dewi ya. Maka sering dihubungkan bahwa masa panen adalah wujud dari syukur, pujanya, hormatnya kepada Dewi Sri ya, yang dikatakan dilambangkan sebagai sosok dewi atau dewa atau bidadari. Dan inilah yang menjadi satu perwujudan dari bentuk syukur itu sendiri. Kenapa demikian? Sebagai bangsa yang beradab pasti kita senantiasa mengedepankan nilai dari puji syukur, hormat bakti. Kenapa? Ya, seperti hanya untuk kita sendiri sebagai generasi, sebagai anak-anak. Pasti kita adalah dilahirkan dari orang tua. Orang tua kita dilahirkan dari orang tuanya, orang tua kita, kakek nenek kita dilahirkan dari buyut-buyutnya dan lainnya. Berarti kita sungguhnya mendapatkan warisan yang luar biasa, yaitu gen. Gen yang luar biasa inilah yang hingga sampai ke kita-kita ya. Kalau kita ini tidak mendapatkan gen yang bagus, gen yang luar biasa ini ya mungkin kita tidak sampai pada saat sekarang. Apalagi kondisi sekarang ini, kalau gen kita ini tidak bagus, mungkin tidak membentuk, menjadikan fisik, mental kita, pikiran kita menjadi seperti ini, sehingga menjadi kuat seperti ini ya kita mungkin tidak sampai pada saat sekarang. Nah, warisan yang tak terhingga inilah yang menghantarkan kita untuk senantiasa hormat bakti. Maka kalau di depan tadi saya menyampaikan dananca dhammacaryanca, memberi, berdana, berpraktek dhamma, itu adalah berkah yang utama. Kenapa? Kita sudah mendapatkan warisan yang tak terhingga ini, sehingga disitulah
sesungguhnya juga menghadirkan rasa bahwa oh kita ini juga menjadikan perlu ya bentuk bakti hormat secara tidak langsung juga menjadi wujud dari dananca, bahwa kita ini pasti ya orang yang berlaku hormat itu ada sesuatu yang diberikan, karena hormat saja itu sendiri adalah wujud dari praktek dari hal yang sederhana. Anjali saja, namaskara, itu juga telah menghadirkan sebuah pemberian, baik itu bentuk laku ya, apalagi juga dibarengi dengan bentuk-bentuk dari pemberian itu sendiri. Maka di sana menjadikan kita ini terhadirkan ya, untuk senantiasa melakukan dananca sendiri, pemberian, memberikan waktu pasti, memberikan tenaga bisa, memberikan materi pasti juga bisa dilakukan. Hadirin sekalian, di saat seperti itulah ya, yang akhirnya kita menjadikan kematangan batiniah. Di saat kita bisa melakukan kebajikan, itu ternyata menjadikan kita teguh ya, merasa tentram, merasa ada nilai, dan itulah sebuah energi yang sesungguhnya kita bisa kita ciptakan, yang akhirnya menghantarkan apa yang diharapkan, diinginkan. Suatu ketika ada perbincangan ya, tentang sebuah kondisi yang terjadi. Kisah ini adalah karena beliau orang itu ya, selain sekolah kuliah di Amerika begitu, namun juga mempunyai usaha-usaha di sana. Kemudian hingga separuh usianya itu memang ada di Amerika maupun juga di Indonesia. Kemudian terjadilah suatu pengamatan yang cukup berbeda terkait sebuah yang akhirnya juga menyangkut tentang budaya, peradaban. Kenapa kalau di negara-negara seperti di Amerika misalnya, tentang hal-hal yang terkait dengan adanya ya, kalau di Indonesia dikatakan oh ada makhluk ini, makhluk itu, bahkan setiap seperti kita sendiri ya memahami setiap tempat, setiap seperti halnya pohon atau mungkin tempat-tempat yang lain ya, ada yang disakralkan dan lain-lainnya ya. Kenapa ya, kalau di negara sana itu ya, atau di tempat sana itu kok tidak seperti itu ya? Itulah sebuah peradaban, sebuah nilai dari satu keberadaan. Karena sebuah perlakuan yang dilakukan di suatu tempat ya, sama halnya dengan sebuah proses kelahiran ya, sebuah keberadaan. Kita semua ingat dengan sebuah suta yang luar biasa yang oleh Sang Buddha babarkan ya. Itu adalah di dalam Tilakana Sutta, Sabbe Sangkara Anicca, Sabbe Sangkara Dukkha, Sabbe Sangkara Anatta. Sutta ini
tidak hanya menjelaskan tentang keberadaan umat manusia, karena di sana adalah sabbe sangkara, artinya semua yang ada, yang terbentuk, yang muncul di dunia ini adalah karena perpaduan. Karena perpaduan sebuah unsur-unsur itulah yang akhirnya menjadikan sebuah perwujudan. Nah, apa hubungannya sebuah keberadaan muncul atau ada karena sebuah keterkaitan unsur-unsur perpaduan yang tidak sedikit. Contoh yang paling gampang, meja itu terjadi karena sebuah perpaduan yang banyak. Di situ ada kayu, ada kainnya, ada pakunya, ada unsur udaranya, unsur api pasti ada, unsur airnya sudah pasti ada, unsur besinya, perpaduan yang banyak. Nah, demikian pula sebuah keberadaan, karena kalau kita lihat bahwa ini adalah menjadi bentuk sebuah energi yang ada. Nah, sama dengan sebuah kondisi yang sering dikatakan, kenapa tempat ini dinyatakan sakral? Itu karena perpaduan energi-energi yang terciptakan melalui kondisi-kondisi yang ada. Sama halnya tadi ya, apakah di tempat ini dinyatakan sakral atau bahasa lain dikatakan angker? Ya, itu adalah tergantung di saat dalam pengkondisian itu sendiri. Karena sebuah keberadaan perwujudan adalah karena sebuah perpaduan masa ke masa ya. Sama seperti pada waktu ada seorang ya yang bisa memvideokan ya, atau mau foto ya. Sekarang dengan kecanggihan alat-alat itu bisa memfoto ya tempat-tempat yang mempunyai sisi-sisi katakanlah sejarah ya. Kalau ya tempat itu pernah menjadi sebuah adegan atau peristiwa ya, yaitu di sana dinyatakan adalah saat itu adalah tempat untuk peperangan ya. Ternyata di sana masih ada energi-energi yang terfoto itu ya, seperti banyak orang-orang pada sekilas seperti kelahi kalau difoto dengan alat-alat itu, dengan teknologi itu. Nah, padahal itulah yang dimaksud bahwa di sana itulah ada energi-energi yang terkondisikan pada masanya ya, pada waktu tertentu. Lah, gambaran tentang tempat-tempat itu adalah seperti itu. Maka sabbe sangkara anicca sebagai sabbe sangkara duka, sabbe sangkara anatta itu menjadi sebuah hakikat yang pasti ya, karena sebuah keberadaan itu adalah karena perpaduan-perpaduan itu ya, yang akhirnya membedakan di mana memperlakukan pada masanya. Ya contoh ya, oh tempat itu kenapa beda dengan tempat yang lain? Pasti ada masa-masa peristiwa-peristiwa yang berbeda di tempat ini dan tempat yang lainnya, sehingga energi yang terkandung di dalam tempat itu pun menjadi berbeda-beda. Itu menggambarkan pula bahwa suatu ketika ada tempat-tempat tertentu yang ternyata dinyatakan kenapa tempat ini seperti berbeda ya. Nah, tinggal kita bisa paling tidak ya bertanya-tanya ya, ada sejarah apa di sekitar sini ya. Karena yang unik adalah ya tentang sebuah peristiwa ya. Jadi tempat itu
dulunya daratan, karena sebuah banjir dan lainnya ya, tempat itu pernah menjadi seperti empang. Tapi di saat menjadi daratan itu, disitulah ada benda ya, benda batu begitu, batu yang ternyata di tempat itulah pernah terjadi sebuah kejadian ya, yang akhirnya ada makhluk itu yang tinggal di situ. Nah, kisah itu ya, kalau bos kalian juga pernah membaca ya, ada satu kejadian di Thailand ya, pernah suatu masa bahwa ada sebuah kejadian ya, karena orang ini ingin sekali menjaga ya, melindungi ya, barang-barang ya, yang bernilai ya, saat itulah barang-barang kerajaan ya. Karena sebuah peperangan yang hebat ya, maka benar bahwa orang yang telah berada di tanah bertekad itu ya, akhirnya meninggal. Nah, bagi orang-orang tertentu yang bisa melihat ya, berkomunikasi langsung, menemui di tempat tersebut di mana ada benda-benda yang bersejarah itu ya, dinyatakan bahwa orang itu memang benar ada di sana. Ya sudah tentu ya, perwujudannya sudah menjadi berbeda. Lah, inilah menjadi satu kekuatan tadi ya, kekuatan energi yang karena dikondisikan itu yang akhirnya menghantarkan pada sebuah perwujudan karena terkondisikan atau dikondisikan. Sama dengan tempat-tempat yang kenapa menjadi berbeda-beda tadi. Bapak sekalian ya, itulah menggambarkan bahwa sebuah keberadaan itu karena terciptakan dengan kondisi-kondisi. Kalau tadi di depan ya, kita sampaikan bahwa 1 minggu lagi ya, kita sampai pada Katinakala. Ini juga merupakan pengkondisikan kita masing-masing ya, dimana karena pertama ya, Katina itu mempunyai batas waktu ya, maka dikatakan kala. Jadi waktunya hanya 1 bulan. Kalau hal itulah menjadi waktu ya, untuk kita bisa mengkondisikan dengan baik, kita bisa melakukan kebajikan dengan berdana kepada sangga, itu juga satu pengkondisian ya, kembali kepada sangkara tadi ya, bahwa kita mengkondisikan, menciptakan diri bahwa di situ mempunyai nilai-nilai dari kebajikan ya, berdana ya, maka disitulah yang menjadi jaminan ya. Kalau tadi digambarkan karena Iyam ya, ingin menjaga hartanya, ternyata terkondisi di sana. Kemudian kalau kita ingat ya, kisah-kisah dari Bodhisattva, setiap akhir ya, bahkan di saat pelaksanaan saja ya, dari 500 kali kelahiran Bodhisattva itu ya, kisah-kisah Jataka ya, itu selalu disertai bahwa untuk tujuan yang dimaksud ya, memang Bodhisattva adalah selalu mengkondisikan ya, kebajikannya itu untuk pencapaian, untuk kesempurnaan, pencerahan, menjadi Buddha. Lah sudah tentu ya, bahwa sekalian ya, mempunyai harapan cita-cita yang berbeda-beda ya. Mengharapkan kelancaran, mengharapkan kemajuan, mengharapkan kesuksesan, kesehatan, kekuatan, pasti ya, hal-hal yang demikian ini menjadi lumrah ya, menjadi perlu ya. Nah, dengan cara itulah kita seperti mengkondisikan karena sebuah perwujudan adalah sangkara, perpaduan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu ya, dan itulah yang bisa kita lakukan. Dananca dhamma caryanca ya, kita berpraktek
memberi, berpraktek, gemar, ya, berdana, ya, dan mempraktekkan dhamma, ya, maka itulah menjadi berkah yang tak terhingga di kehidupan ini. Maka marilah kita menyambut, menyongsong, ya, yang mana akan sampai pada katinakala dengan pengharapan keberkahan selalu melimpah kepada kita semua. Sabbe sata bhavantu sukitata.